Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat kembali pergerakan Bitcoin sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin. Setelah di video kemarin saya sampaikan bahwa setidaknya kita akan kembali ngeretest ke area 55 ribuan sebelum kita akan kemungkinan mendapatkan rebound. Nah, itu adalah yang persis terjadi selama 24 jam terakhir. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,04 triliun dolar atau naik sekitar 2%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 6,39% ke 544,99 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, setelah apa yang kita lihat terjadi selama beberapa hari terakhir gitu ya, kita melihat Bitcoin cenderung terus mengalami kenaikan dari yang awalnya 52.000 sekarang sudah ada di area 58.000 dolar. Dan kalau kita zoom out ke liquidation heat map di 1 bulanan, maka kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa sebenarnya masih banyak sekali tumpukan likuidasi dari area 58.000 ini sampai ke area 60.000 dolar. Sehingga teman-teman tentunya ini bisa menjadi satu hal yang harus kita perhatikan karena bisa jadi market maker sekarang sedang bersiap untuk meliquid orang-orang yang berada di area ini. Karena kalau misalnya kita perhatikan, sekarang itu jauh lebih dekat likuidasi yang besar di area atas daripada di bawah. Kalau misalnya mendorong harga ke bawah, maka kita harus mendorong sampai ke kurang lebih 54, 53 lagi untuk mendapatkan angka likuidasi yang lumayan signifikan. Sedangkan untuk mendapatkan angka likuidasi yang lebih besar daripada yang kita lihat di sini, mereka cukup mendorong harga ke kurang lebih area 60 sampai 61 ribu untuk mendapatkan angka likuidasi yang jauh lebih besar. Sehingga kalau kita bicara soal perspektif dari market maker, harusnya ada insentif yang cukup besar untuk dapat mendorong harga setidaknya nyampe ke area 60 ribu lagi. Nah, kita bakalan bahas apakah tesis ini didukung oleh price action yang ada, itu nanti bakalan kita bahas dari segi chart. Tapi intinya untuk sementara teman-teman, kalau misalnya kita lihat di 1 bulanan, atau misalnya kalian zoom out ke 3 bulanan, zoom out lagi ke 6 bulanan, ya kalian bisa melihat dengan sangat jelas ya bahwa angka likuidasi itu sekarang jauh lebih besar di atas daripada di bawah. Apakah ini berarti kita akan kemudian mendapatkan short squeeze? Dan pada akhirnya menyelesaikan koreksi selama berbulan-bulan terakhir ini dan pada akhirnya breakout ke all time high yang baru. Bisa jadi ini bisa menjadi awal permulaannya teman-teman, dan perlu kalian ingat bahwa kita sekarang sudah berada di pertengahan September. Bulan Oktober, November itu merupakan 2 bulan terbaik secara historis untuk Bitcoin. So, secara time frame itu juga mendukung ya tesisnya bahwa kita bisa aja breakout ke all time high yang baru dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dan secara koreksi juga kita harusnya sudah sangat siap ya untuk breakout ke all time high yang baru karena konsolidasi yang kita lihat di sini telah terjadi selama berbulan-bulan. Nah, kalau kita bicara pure seputaran price action teman-teman, maka sebenarnya apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini tidak juga jauh berbeda dari apa yang kita lihat di gold selama beberapa tahun terakhir. Ini mungkin adalah versi yang lebih lamanya gitu. Konsolidasinya bertahan sampai kurang lebih 3-4 tahun. Tetapi pattern yang kita lihat terjadi di gold tidak jauh berbeda. Kita juga mendapatkan bullish consolidation. Ini kalian mau sebutnya sebagai expanding triangle, expanding broadening wedge, atau kalian mau sebutnya bull flag, bebas deh. Intinya ini adalah salah satu bentuk konsolidasi dan bullish continuation pattern. Dan kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman, gold pada akhirnya juga berhasil untuk breakout ke all time high yang baru. Secara price action, saya juga setuju bahwa kita melihat Bitcoin sekarang berada di fase konsolidasi, teman-teman. Dan ketika kita telah mengakhiri fase konsolidasi ini, maka biasanya ketika kita breakout ke all time high yang baru dan close satu daily candle di all time high yang baru,
kita kemungkinan tidak lagi akan mendapatkan koreksi yang terlalu signifikan, melainkan akan terus mengalami kenaikan, kemungkinan akan nyampe ke angka 80.000, 85 atau 90 sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan semacam pullback yang signifikan. Sama seperti apa yang teman-teman lihat di gold, kita terkonsolidasi selama bertahun-tahun teman-teman, dari roughly tahun 2021 hingga tahun 2023 akhir. Nah, kita breakout. Nah, perhatikan ketika kita breakout teman-teman, ketika ada satu candle close di all time high, yang berikutnya terjadi apa? Kita terus-menerus mendapatkan ada kenaikan. Sebelum pada akhirnya kita terhenti di angka 2.300-an. Nah, hal yang serupa juga saya expect terjadi di Bitcoin. Ketika kita mendapatkan ada satu atau dua closing daily candle di atas all time high terakhir, maka saya expect tidak akan ada lagi retrace yang terlalu signifikan dan kita akan menuju strike ke angka 80 atau 85 ribu dolar. Dan itu bisa saja terjadi di kuartal 4 tahun 2024 ini, teman-teman. Atau selambat-lambatnya kuartal 1 2025. Oke? Nah, kalau misalnya kita bicara soal top, kira-kira akan ada di mana nih top untuk cycle kali ini? Tentunya berbagai tesis itu seliweran ya di media sosial. Ada yang mengatakan di 85.000, ini yang mungkin versinya yang paling konservatif ya. Ada yang mengatakan di angka 100.000, ada yang mengatakan di angka 120, 150, bervariasi. Tapi kalau misalnya kita bicara soal trendline, maka menurut Max di sini, harusnya top di cycle kali ini roughly ada di angka 220.000. Ini kalau misalnya kita melihat trendline yang terbentuk dari cycle tahun 2018 hingga sekarang. Jika kita tarik satu trendline, maka ketemunya di cycle kali ini harusnya topnya dari sekitaran 220.000 dolar. Ingat teman-teman, di setiap bull market, biasanya market itu bakalan underestimate performa Bitcoin. Oke, artinya banyak orang yang mungkin mempunyai target terlalu konservatif. Biasanya seperti itu. Tapi who knows kali ini, bisa aja berbeda gitu kan. Tetapi intinya kalau saya secara pribadi teman-teman, ketika kita sudah menyentuh area range 100-120 ribu gitu kan, diikuti, saya melihat juga dari perspektif sentimen teman-teman, kalau misalnya sudah berada di keadaan yang sangat euforik atau euforia banget, semua orang sudah kembali berbicara soal Bitcoin dan kawan-kawan, maka itu sudah saatnya bagi saya untuk scale out, teman-teman. Saya tidak peduli apakah Bitcoin bakal nyampe ke angka 200.000, 250.000, atau bahkan 300.000 di topnya. Saya harus tetap punya planning. Ketika kita sudah menyentuh target yang saya kehendaki, maka saya harus start untuk scaling out. Nah, scaling out ini bukan berarti saya jualan langsung 100% ya, teman-teman. Saya bisa kasih jatah, misalnya setiap kenaikan 10.000 akan saya jual 15% porsinya. Naik lagi 10.000, jual lagi 15%. Naik lagi 10.000, jual lagi 15%. Nah, itu namanya scaling out gitu. Jadi, sekalipun misalnya kita ketemu di topnya hanya 120.000, setidak-tidaknya mungkin saya sudah berhasil cash out kurang lebih 50%. Atau bahkan lebih gitu ya. Nah, tapi kalau ceritanya berbeda, kita justru terus mengalami kenaikan dan menyentuh ke angka 200.000, ya saya juga tetap masih punya jatah untuk bisa di cash out gitu loh. Oke, ini lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan, saya mengerti, karena biasanya teman-teman ketika kita melihat harga Bitcoin terus mengalami kenaikan dan kita berada di fase euforia, kalian akan melihat di semua media sosial beritanya semuanya bakalan sangat positif. Adopsi terjadi di mana-mana, yang membuat kalian selalu merasa, aduh jangan jualan sekarang deh, beritanya lagi positif banget kok. Ini semuanya lagi bullish banget, nggak mungkin turun dari sekarang. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman. Please jangan kalian lakukan. Ketika kalian sudah menentukan targetnya sebelah mana, kalian sudah punya planning untuk keluar dari marketnya seperti apa, laksanakan ketika sudah terjadi. Oke? Dan saya secara pribadi juga sekarang teman-teman sedang mempunyai posisi di Bitcoin, currently running profit, karena saya kemarin mengambil satu setup dengan risk yang cukup tinggi, teman-teman. Ini adalah satu setup yang sangat agresif. Saya masuk ketika saya melihat ada penjemputan liquidity di angka 55 ribuan, dan sekarang kita sudah berada di 58 ribu. Berada ya profit yang lumayan lah gitu ya, walaupun ini cuma satu akun trading kecil. Nah, tetapi teman-teman, yang lebih penting adalah kita mau bahas 24 jam terakhir apa yang terjadi gitu kan. Kemarin saya sampaikan, ini mungkin saya bahas di 15-minute chart supaya lebih gampang untuk dicerna gitu ya. Kemarin saya sampaikan bahwa ini adalah setup pertama bagi saya untuk short, teman-teman. Oke, sudah take profit 2/1 RR-nya.
Dan market kebetulan lagi baik banget ke saya. Kenapa? Karena setup kedua kembali datang ketika saya melihat ada bearish continuation pattern di sini. Ini adalah bear flag, teman-teman. Dan breakdown dari bear flag ini close, ini juga menjadi setup kedua bagi saya. Dan itu juga sudah saya take profit. Kenapa? Saya take profit di sekitaran area tersebut karena kita sudah mendekati area trendline. Yang kedua, memang risk to reward ratio-nya sudah 2:1 ke hit. Yang ketiga, teman-teman, ini adalah memang area of liquidity. Saya sampaikan di video kemarin bahwa sell off dari Bitcoin masih akan berlanjut setidak-tidaknya nyampe ke area 55.600-an. Itu yang saya sampaikan. Nah, kita berhenti di kurang lebih 55.500 sebelum pada akhirnya mendapatkan reversal di sini, teman-teman. Nah, saya flip ke arah long di sekitaran area di sini karena saya memang mengambil setup yang agresif banget di sini. Saya melihat yang pertama, kita telah berhasil untuk jemput pool of liquidity. Yang kedua, teman-teman, kita juga berada dekat di area trendline. Itu menjadi dua alasan bagi saya untuk men-trigger setup di sini. Saya harus akui ini adalah setup yang sangat agresif dan tidak direkomendasikan untuk teman-teman lakukan. Kenapa? Karena biasanya kalau kalian masuk agresif seperti ini, kalian tidak tega kalau mau cut loss. Nah, kalau misalnya yang terjadi kemarin adalah kita justru sell off dan close candle di bawah area trendline ini, maka secepatnya saya harus close posisi tersebut, teman-teman. Dan saya sudah bersiap, kalau memang ternyata itu yang terjadi, saya harus close. Jadi teman-teman kalau misalnya sesekali mau menjadi trader yang agresif, pastikan kalian secara mental sudah harus mampu menghandle semacam keputusan yang sulit dan cepat. Apalagi kalau kalian bicara scalping atau day trading. Karena kalau kalian mikir-mikir gitu kan, aduh mau close nggak ya? Misalnya udah close nih, satu hourly candle di bawah area ini. Kalian mikir, apakah ini akan rebound habis ini? Ya udah tunggu aja deh gitu kan, siapa tahu rebound. Turun lagi, makin dalam. Apa yang kalian lakukan? Kalian pasti akan merasa, aduh kalau saya cut loss sekarang, sayang banget kok, lossnya udah dalam banget. Profit yang saya hasilkan tadi di sini, dan juga di sini, bisa habis dalam sekejap kok. Hanya karena saya cut loss di sini. Jangan deh, saya tunggu aja. Turun lagi. Apa yang kalian lakukan? Kalian sekarang mulai merasa perlu gitu ya untuk secepatnya recover. Anggaplah kalian masih floating loss di sini. Yang kalian lakukan biasanya apa? Kalian pasti akan melakukan bukan dollar cost, tapi averaging down. Buka lagi posisi di sini, buka lagi posisi di sini, buka lagi posisi di sini. Ya kalau misalnya hoki kalian benar kita kembali rebound, ya kalian selamat. Tapi kalau misalnya kita kembali mendapatkan sell off dan kita jebol di bawah 50.000, maka say goodbye to your trading equity. Kalian pasti akan kembali margin call. Jadi please teman-teman, be patience dan juga disiplin. Kalau sesekali kalian mau ambil setup yang agresif, pastikan kalian harus tahu bahwa kalian akan mampu menghandle hal tersebut. Oke, jadi teman-teman, so far pergerakannya sangat-sangat sesuai dengan ekspektasi dari video kita kemarin. Dan yang terjadi berikutnya adalah, teman-teman, kita kembali breakout dari trendline, kita mendapatkan retest, dan kemudian mendapatkan push berikutnya. Nah, lalu kenapa kita sepertinya stuck nih di sekitaran area ini, teman-teman? Nah, karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah area lower high terakhir, teman-teman. Kalau kita sampai berhasil untuk jebol di atas area ini, maka secara teori, struktur bearish dari Bitcoin yang setelah tercipta dari sini, itu semuanya telah invalid. Dan kita sepertinya akan shifting ke bullish trend. Sehingga yang dilakukan oleh para sellers adalah mencoba untuk dapat menahan harga agar tidak melampaui area ini. Sehingga untuk sementara, ini masih adalah area lower high. Kita belum berhasil untuk break dari lower high terakhir. Tetapi berkaca dari apa yang kita lihat dari liquidation heat map tadi, teman-teman, menunjukkan bahwa banyak sekali titik likuidasi yang berada di area 60.000 di sini. Maka menurut saya probabilitasnya cukup tinggi bahwa kita bisa untuk breakout dari area lower high terakhir dan menuju ke area 60.000 di sini. Bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Karena saya meyakini pasti banyak orang-orang yang menunggu untuk short di sana tanpa ada setup. Dan itu bisa dalam sekejap diliquid dengan hanya mendapatkan semacam wick ke atas. Sama dengan apa yang kita lihat di sini, teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, pasti banyak yang ngantri untuk short di 60.000, tetapi market maker tahu akan hal itu dan yang dilakukan apa? Mereka mendorong bahkan hingga 62.600, sehingga orang-orang yang langsung short tanpa setup di sini semuanya kebakar. Barulah setelah semuanya sudah calm down lagi, para traders mungkin udah ke liquid, yang terjadi apa? Kita mendapatkan koreksi yang sebenarnya. Nah, itu juga yang harus teman-teman waspadai gitu ya. Jangan sampai kalian terjebak untuk masuk tanpa ada setup. Oke? Alasannya mungkin ada bahwa kalian short di area resistance 60.000, tapi setupnya ada nggak gitu. Kalau kalian mau lagi-lagi menjadi trader yang agresif, langsung masuk short ketika di angka 60.000, ya pastikan kalian harus tahu resikonya resikonya seberapa, apakah kalian mampu handle resiko tersebut, apakah kalian tahu cara memanage posisi tersebut. Kalau misalnya ketiganya checklist, fine, tidak ada masalah buat saya. Trader yang agresif maupun yang konservatif sama-sama mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau yang agresif kemungkinan lebih banyak mendapatkan setup daripada yang konservatif. Tetapi yang konservatif biasanya ya kemungkinan besar win rate-nya bakalan sedikit lebih tinggi daripada yang agresif. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar selama kalian bisa menghandle hal tersebut dan kalian tetap bisa profitable, ya silakan kalian lakukan. Tapi karena saya tahu banyak sekali dari viewer saya yang merupakan newbie, maka saya selalu di sini menyarankan untuk yang lebih konservatif. Karena itu mungkin lebih gampang kalian cerna, lebih gampang juga untuk kalian handle secara mental. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah karena kita juga telah mendapatkan ada konsolidasi di sini, teman-teman. Saya sampaikan juga di video kemarin, ini berpotensi membentuk inverse head and shoulder. Neckline-nya juga persis di area lower high terakhir, teman-teman. Dan sekarang kita berpotensi membentuk hal tersebut. Dan ini lagi-lagi merupakan pattern reversal. Sehingga banyak sekali alasan yang kemudian mendukung untuk kita dapat melihat rally Bitcoin di sini berlanjut menuju ke area 60 sampai 61.000 dolar. Dan saya rasa area 58.500 di sini akan menjadi harapan terakhir untuk para sellers untuk dapat kembali mendorong harga ke bawah. Kalau misalnya yang terjadi berikutnya adalah kita kembali sell off dan kemudian close di bawah trend line ini, maka skenario bullish-nya terinvalidasi. Dan ini justru bisa kembali menjadi peluang bagi teman-teman yang cari peluang untuk short untuk masuk. Ini kalau misalnya di sini mungkin terlalu cepat. Saya menyarankan kalau misalnya ini yang terjadi, maka tunggulah breakdown dari trend line ini, baru kalian masuk. Dan itu bisa menargetkan sampai kurang lebih area low terakhir di sini, atau bahkan ke area lower low yang baru. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau long, saya agak bingung karena sekarang mungkin tidak ada setup yang bisa kalian manfaatkan. Selain yang tadi mungkin di 15 minute kalian bisa memanfaatkan falling wedge yang ini. Tapi kalau misalnya tidak, kalian tidak sempat masuk, maka sekarang bukan saat yang tepat untuk masuk, teman-teman. Please stay away from the market terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian memang tidak berhasil untuk memanfaatkan setup apapun di sini. Karena di sini sebenarnya ada 3, teman-teman. Yang pertama di sini untuk short, kedua di sini untuk short. Kalau saya di sini long, ya kan? Di sini juga sebenarnya setup untuk long. Dan sekarang tidak ada lagi. Ya kalau misalnya kalian belum sempat memanfaatkan semua setup yang ada di sini, ya berarti kalian sudah ketinggalan gitu ya, dan jangan sampai kalian FOMO kembali masuk tanpa ada setup. Karena sekali lagi kita sekarang sedang menghadapi area lower high terakhir yang pasti akan dicoba dipertahankan oleh para sellers. Tapi selama area trendline di sini mampu kita hold gitu ya, terutama yang ini, maka saya rasa kita berpotensi untuk meneruskan push dari sini menuju area 60 sampai 61.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.